Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwaryo dengan nomor NIM 21082050003 dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan membahas mengenai karya dan pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Yang dimana biografi Imam Al-Ghazali yaitu Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Mesad, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Namun, tidak ada jejak kota ini di Iran saat ini karena kota Tus seluruhnya dihancurkan oleh Chengiz Khan pada tahun 1220 Masehi. Ia adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih muda, meninggalkannya dalam perawatan seorang teman. Al-Ghazali bersama dengan saudaranya Ahmad Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya dari seorang sufi saleh yang merupakan teman dekat ayahnya di kota Tus. Selanjutnya, ia mempelajari Al-Quran, tata bahasa Arab, logika, teologi, dan hukum Islam di tahun-tahun awal usianya. Dia luar biasa, siswa yang cerdas dan termotivasi. Tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, Al-Ghazali berangkat ke Nisapur dan mempelajari hukum dan subjek umum filsafat. Di sana madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan gurunya yang terkenal, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tinggal di sana sampai kematiannya pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Selama tinggal di madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali terpelajar dan unggul dalam fikih Syafi'i, perbandingan hukum, dasar-dasar jurisprudensi atau usul al-fiqih, logika, dan filsafat. Imam Al-Ghazali banyak menyerap pengetahuan dari buku-buku Al-Juwaini seperti Al-Syamil dan Al-Irsyad yang ditiru dan dijadikan ilham oleh Al-Ghazali dalam mengarang buku-bukunya Al-Munqiz min Al-Dahlal dan Tahafut Al-Falasifah. Kemudian ia diangkat menjadi pengajar madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk pada tahun 408 sampai 485 Hijriah atau 1018 sampai 1092 Masehi. Perdana Menteri Wazir dari Saljuk, karirnya sebagai pengajar di Nizamiyah tidak lama antara tahun 484 Hijriah sampai atau 1091 Masehi sampai 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Kemudian Al-Ghazali memutuskan untuk menuntut ilmu selama 10 tahun berikutnya, berturut-turut di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz atau Makkah dan Madinah, Irak dan Mesir. Kemudian dia kembali ke Nisapur dan kemudian di Petus sekitar tahun 1106 Masehi, di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali wafat hari Senin 14 Jumadil Asani 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi. Kemudian karya dari Imam Al-Ghazali yaitu beberapa karyanya terkait dengan ide-ide ekonomi Islam telah ditulis di masa ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Di antaranya adalah Shifa al-Ghalil fi al-Qiyas. Karyanya dalam usul fikih ini memperkenalkan ide-ide awal tentang maslahat manusia yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mi'an al-Amal, karyanya di bidang tasawuf, banyak menyentuh aspek perilaku manusia dalam ekonomi dan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup. Kemudian ada pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali, yaitu ada hemat dalam konsumsi Islam. Yaitu Al-Ghazali mengatakan orang yang membelanjakan hartanya melakukan konsumsi itu mempunyai dua keadaan, boros dan hemat. Dan yang terpuji ialah berhemat. Kemudian ia merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa yang bersifat sederhana niscaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang boros mubazir niscaya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang berzikir
mengingati Allah Azza wa Jalla niscaya dikasihi oleh Allah. Kemudian ada peranan negara dalam perekonomian. Al-Ghazali yang menghindari politik praktis juga menasihati dan mengomentari tentang urusan negara dan bagaimana para penguasa harus melakukannya. Ia menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat, tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan syariat atau furud kifayah. Bagi Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib, karena agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.